Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananta Edelweiss dari kelas 12 IPS 1. Saya akan membacakan materi kebijakan politik ekonomi selama pemerintahan B.J. Habibie beserta kelebihan dan kekurangannya selama pemerintahan B.J. Habibie. Nama lengkap beliau adalah Baharudin Yusuf Habibie. Beliau lahir pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Orang tua beliau bernama Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspo Wardoyo. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Istri beliau bernama Hasri Ainun Habibie. Lalu beliau dikaruniai 2 orang putra yang bernama Ilham Akbar dan Tarek Kemal. Lalu berikutnya saya akan membacakan tentang biografi B.J. Habibie. B.J. Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia yang diangkat setelah Presiden Soeharto mundur. Beliau dikenal juga sebagai Bapak Pesawat karena berhasil menciptakan pesawat pertama di Indonesia. Selepas tamat SMA di Bandung tahun 1954, beliau kemudian masuk ITB. Beliau mendapat gelar diploma dari Technische Hochschule Jerman tahun 1960 yang kemudian mendapatkan gelar doktor dari tempat yang sama pada tahun 1965. B.J. Habibie pernah berkuliah di jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung pada tahun 1954. Namun di sana hanya menghabiskan waktu 6 bulan untuk studinya. Hal ini karena setahun kemudian ia memilih melanjutkan pendidikan di Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Jerman. Dalam pemerintahan Indonesia, karir B.J. Habibie dimulai saat pemerintahan Presiden Soeharto. Ia diminta kembali dari Jerman lalu menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1999. Saat krisis 1998, Soeharto mundur dan menetapkan B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Indonesia dari 1 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7 sejak 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998 dalam Kabinet Pembangunan 6 di bawah Soeharto. Lalu kebijakan-kebijakan pada masa B.J. Habibie. Yang pertama ada kebebasan pers. Pada masa pemerintahan sebelumnya, pers dibungkam dan dipaksa mengikuti opini dari pemerintahan, sehingga apabila ada pers yang menentang kebijakan pemerintah maka akan mendapatkan hukuman. Dilansir dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers pada masa pemerintahan Habibie menjadikan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat Indonesia, sehingga undang-undang tersebut menjadi ujung tonggak dan kebebasan pers yang ada di Indonesia yang sering dibredel pada masa pemerintahan sebelumnya. Lalu yang kedua ada pemilu bebas dan demokratis. Habibie juga membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemilu. Hasil dari dibentuknya undang-undang tersebut adalah lahirnya 48 partai politik baru yang ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemilu Indonesia di tahun 1999. Pada tahun 1999, pemilu legislatif yang dilaksanakan menjadi pemilu yang paling bebas dan demokratis yang terjadi setelah pemilu pada tahun 1955. Lalu berikutnya ada kebijakan otonomi daerah. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan memiliki karakter dan juga budaya yang beragam menjadikan otonomi daerah merupakan hal yang diperlukan untuk diterapkan di Indonesia. Sehingga pada masa pemerintahan Habibie dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Hasil dari lahirnya undang-undang ini adalah meredanya gejolak disintegrasi yang sebelumnya sempat pecah di Indonesia. Lalu berikutnya ada berakhirnya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Impres nomor 26 tahun 1999 dan Impres 4 tahun
dan Impres nomor 4 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh Habibie merupakan titik awal untuk mengakhiri perilaku diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Dalam Impres tersebut menghapuskan larangan untuk berbicara dan mengajar bahasa Mandarin. Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa ini diwariskan dari masa pemerintahan Soeharto yang sebelumnya memberlakukan program anti komunis yang berimbas pada diskriminasi terhadap etnis tersebut. Lalu yang selanjutnya ada lahirnya Komnas Perempuan. Pada peristiwa Mei 1998, banyak kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan terutama dari etnis Tionghoa. Hal ini memicu lahirnya tuntutan dari masyarakat agar masalah ini tidak terulang kembali. Untuk memenuhi tuntutan ini, B.J. Habibie mengeluarkan keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998 yang akhirnya melahirkan Komisi Nasional Perempuan di Indonesia. Lalu yang selanjutnya ada kemerdekaan Timor Leste. Referendum atau pemisahan diri Timor Leste dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terlaksana pada masa pemerintahan Habibie. Referendum ini menghantarkan Timor Leste menjadi negara yang merdeka. Peristiwa referendum Timor Leste ini sempat mendapatkan pertidaksetujuan dari pihak militer Indonesia. Akan tetapi B.J. Habibie tetap melaksanakan referendum Timor Leste. Lalu yang selanjutnya ada kebijakan tentang wewenang Bank Indonesia. Pada tahun 1998, B.J. Habibie melaksanakan restrukturisasi perbankan di Indonesia dan memutuskan bahwa Bank Indonesia atau BI harus terpisah dari pemerintahan agar tetap bersifat objektif dan tidak terpengaruh oleh politik. Pemisahan Bank Indonesia dari pemerintahan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Dilansir dari Indonesia Baik, Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia diharapkan dapat membantu mengatasi krisis moneter yang menimpa Indonesia pada tahun 1998 dengan cara meningkatnya suku bunga sebesar 70% dan diterbitkannya obligasi senilai 650 triliun rupiah untuk menalangi perbankan. Lalu selanjutnya saya akan membacakan tentang apa-apa saja kabinet yang terdapat pada pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga. Ada Dr. Andes H.R. Agung Laksono. Yang kedua ada Profesor Dr. Juwono Sudarsono M.A. Lalu ada Panglima Angkatan Bersenjata, yaitu Jenderal TNI Wiranto. Lalu ada Menteri Negara Sekretaris Negara, yaitu Insinyur Akbar Tanjung dan juga Profesor Dr. Muladi SH. Lalu ada Menteri Perhubungan, yaitu Insinyur Giri Suseno Hadi Barjono MSME. Lalu ada Menteri Keuangan Dr. Bambang Subianto. Lalu ada Menteri Perindustrian dan Perdagangan, yakni Profesor Dr. Insinyur Rahardi Ramlan MSc. Lalu ada Menteri Pertanian, yakni Profesor Dr. Insinyur Haji Soleh Solahuddin. Lalu ada juga Menteri Pertambangan dan Energi, yaitu Dr. Insinyur Kuntoro Mangkusubroto. Lalu ada Menteri Kehutanan dan Perkebunan, yakni Bapak Dr. Insinyur Muslimin Nasution. Lalu sejarah atau kejadian penting yang terjadi pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Salah satu peristiwa yang paling penting yang terjadi pada masa kepresidenan B.J. Habibie adalah lepasnya Timor Timur atau Timor Leste dari negara Indonesia. Demokratisasi pemerintahan Indonesia memungkinkan pemilu langsung yang luber jurdil dan menyebar luasnya paham-paham demokratis seperti kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan pers. Lalu ada kelebihan serta kekurangan pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Kelebihan pada masa pemerintahan B.J. Habibie yang pertama adalah berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dolar masih berkisar antara 10.000 sampai 15.000. Yang kedua, memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Melakukan
restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPNN dan unit pengelola aset negara. Yang kedua, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang ketiga, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah 10.000. Lalu yang terakhir, membentuk lembaga dan penyelesaian masalah uang luar negeri. Lalu berikut adalah kelemahan-kelemahan yang ada pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama ada di akhir kepemimpinannya, nilai tukar rupiah kembali meroket. Lalu yang kedua, tidak dapat meyakinkan investor untuk tetap berinvestasi di Indonesia. Yang ketiga, kebijakan yang dilakukan tidak dapat memulihkan perekonomian Indonesia dari krisis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.